bagi kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang memerdekakan kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini ya Tuhan, menguasai, memagari tempat ini, terlebih lagi menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya dengan iman, pujian, penyembahan kami, pujian yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Allah Roh Kudus, sebentar kami mau mendengar firman dan sabda-Mu. Urapi kami Tuhan, layakan kami. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasa setan dalam bentuk rupa apapun yang mau mengganggu konsentrasi kami, kami mengusir, menolaknya itu di dalam nama Yesus. Amin. Kami patahkan kuasa. Kau memagari tempat ini, depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Malaikat-Mu menjaga. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Pakai bibir lidah hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk umat-Mu di tempat ini, untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu sumber jawaban dalam hidup kami. Puji nama-Mu Bapa kami yang baik. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Orang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya hingga sampai saat ini, detik ini saya masih ada, dikasih kesempatan hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa saya harus berkata begitu? Karena tidak semua orang pada saat dia melek mata pasti ada aja penyakitnya yang akhirnya membuat dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi kita hari ini masih bisa, itu semua oleh karena kasih dan anugerahnya. Amin. Amin. Ya. Dan yang kedua juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang telah sebetulnya minggu kemarin, minggu kemarin untuk saya menyampaikan firman Tuhan, saya bilang saya tidak bisa, mohon maaf saya nggak bisa. Oleh karena jemaat yang saya layani memang kebetulan jadwal saya waktu itu di gereja saya melayani, dan akhirnya saya sepakat minggu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tadi maunya beliau sebelum tabisannya kemarin itu, Pak Pruil, Pak Ketua harus menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang nggak bisa Pak, nggak bisa, karena memang sudah dijadwal di gereja, memang saya harus menyampaikan firman Tuhan, dan baru hari ini bisa. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Doni Hartono Salim. Saya asli keturunan Betawi. Haleluya. Asli keturunan Betawi. Karena nenek saya asli orang Betawi. Dia dari daerah yang ada yang namanya di daerah Kebayoran Baru, kalau nggak salah dulu, saya sudah daerah Srengseng. Disitulah kampung halaman nenek saya. Dan lahirlah mama saya, lahirlah saya. Nah, saya lahir itu di daerah Jelambar Baru. Pak Kartik bersama ibu mungkin sudah tahu, di belakang daerah Grogol. Di situ ada nama daerah, namanya daerah Jelambar Baru. Nah, disitulah saya tinggal. Disitulah saya dibesarkan, dan sampai akhirnya, singkat cerita, tahun 98 saya masuk sekolah Alkitab Tamburan, cuma ngambil SP penginjilan, satu sekolah penginjil. Tahun 99 saya diutus. Nah, setiap hamba-hamba Tuhan pasti hafal ayat ini. Ini aku, uslah. dia. Tapi Bapak Ibu, pada saat saya mahasiswa waktu itu kumpul ibadah, sebutin satu-satu namanya. Ada yang ke Papua, ada yang banyak macam-macam. Pas giliran saya
Doni Hartono Salim, hari ini Tuhan mengutus engkau ke Kalimantan Tengah. Haleluya. Haleluya. Singkat cerita, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya masih ingat betul, itu tanggal 26 Mei saya mulai tinggalkan Jakarta, naik kapal laut dari Surabaya sampai di Banjarmasin. Dari Banjarmasin itu belum ada yang namanya mobil, itu belum ada karena jalan masih belum bisa. Jadi naik apa semacam kayak longboat begitu ya, namanya itu ke Kapuas. Dari Kapuas lagi naik lagi yang kayak longboat itu sampai di Pelabuhan Rambang. Saya pikir cukup luar biasa karena memang saya selama ini belum pernah ke Kalimantan waktu itu. Dan dari kecil, dari saya sekolah, dan itu sudah diajarkan, dan itu masuk dalam kategori pendidikan sekolah. Perseteruan, maaf kata antara Dayak dan dan itu tercekok di benak saya bahwa katanya orang Dayak makan Orang. Kakinya paling enak. jujur Bapak Ibu ada sedikit ngeri, ada takut, ada begitu. Nah akhirnya setiba saya sampai di Palangkaraya ditempatkan satu gereja, ini udah bagus saya bilang. Ada di tempat Pondok Daud namanya, jadi Pondok Daud di Tidung 12. Ya tahu Ibu ya. Nah, itu ukuran gereja cuma 5 meter Pak. 5 meter, panjangnya sekitar 20 meter lah. Itu semua papan bekas. Jadi kalau sembahyang ibadah musim penghujan itu berendam itu. Berendam. Nah, saya tinggal di situ. Nah, di kiri kanan itu sama kayak begini. Padang sapang. Pas saya sampai jujur saya nangis. Nangis saya. Karena apa? Karena memang kebiasaannya. Karena memang ya, kita notabene dari kota besar. Tapi bersama ibu sudah tahu keadaan Jakarta, pasti lempar dititap-titapkan di sini. Jujur saya bergumul. Namanya siapa? Saya dalam hidup itu jarang nangis. Jarang nangis saya. Tapi waktu itu saya betul-betul menangis Pak. Mas Andi. Saya menangis Tuhan, kenapa nggak buang saya ke sini? Buat saya itu pembuangan namanya. Pribadi saya. Pembuangan buat saya. Kenapa mau buang saya ke sini Tuhan? Ada sedikit protes. Singkat cerita pergumulan itu ternyata yang ada punya patokan 6 bulan harus balik, ternyata tidak diizinkan Tuhan. Ternyata saya sekolah itu sampai selesai. Karena 1 tahun belajar, 1 tahun praktek. Nah praktek ini kita harus kasih laporan pusat. Dan puji Tuhan saya selesai. Dan singkat cerita tertanam ada kerinduan saya mau kesini lagi. Haleluya. Iya. Cantik-cantik ternyata. Tahun 2000 saya balik, saya buat laporan semua selesai, terus akhirnya dosen bisa tanya, Don, kamu mau kemana? Saya ingin kembali lagi Pak. Padahal dia nangis. Iya. Saya ingin kembali lagi Pak. Oh iya kan? Nggak ke tempat yang lain? Enggak. Saya sudah cinta Kalimantan. Haleluya. Dan akhirnya saya tahun 2007 juga, saya di Jakarta cuma 2 bulan atau 3 bulan, terus balik lagi. Tahun 2000. Dan pas saya datang tahun 2000 itu dapat beberapa bulan, saya kenal lah Bawi Dayak. Oh, haleluya. Bawi Dayak. Ya tahun 2001 akhirnya atas izin Tuhan saya menikahi putri Dayak asli Tulen. Haleluya. Iya lu tuh bapak jangan ini. Iya kan? Kecewa kan? Ya kecewa kan? Kayak begitu. Nah, jadi tahun 2001 saya menikah, 2002 saya punya anak, dan puji Tuhan sekarang saya dikaruniai 3 orang. Miswati, ya, 3 orang anak. Dan
Sekarang sampai detik ini sudah 26 tahun Haleluya. saya tinggal di bumi Tambungan. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi akhirnya Bapak Ibu kalau saya cerita dengan orang-orang, saya bukan lagi orang Jakarta. Saya orang Kalimantan. Saya orang Dayak. Gitu. Kalau bilang asli Dayak, enggak juga. Saya bukan asli Dayak, tapi saya orang Dayak. Karena sudah lebih separuh umur saya di sini. Saya tinggalkan Jakarta umur 25 tahun. Haleluya. Sekarang umur saya sudah 52. 25 lebih 26 tahunan, 27. Nah, itu Bapak Ibu pengenalan sedikit tentang pribadi saya. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita bercerita tentang dimana kita memperingati 17 Agustus. Ya, nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema mencintai tanah air. Untuk mendasari firman Tuhan ini kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Mari Bapak Ibu sudah bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan seterusnya. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-1. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman atas dirinya. ayat yang ketiga, sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik, dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kelima, sebab itu perlu kita tunduk, bukan saja karena muka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7 kita bersama-sama, 2, 3. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Bagi firman Tuhan, silakan duduk Bapak Salam Tuhan. Bapak Ibu Salam Tuhan, Alkitab saya ini terjemahan jadi 2, jadi ada sedikit perbedaan. Nah, mari kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Salam Tuhan, sebagai warga negara kita sekaligus warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada tanah air yang kita kasih ini, tanah air yang kita cintai ini, Bapak Ibu Salam Tuhan. Melalui apa? Melalui ketaatan yang sesuai dengan firman Allah. Apa yang kita lakukan untuk negara adalah hal yang sesuai dengan prinsip kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Salam Tuhan, Allah sudah menetapkan kita hidup lahir di tanah Indonesia ini. Suka ataupun tidak suka, kita harus tunduk kepada yang namanya pemerintah. Karena memang itu juga yang diperintahkan Allah bagi kita, anak-anaknya. Hormatilah pemimpinmu. Makanya itu Bapak Ibu Salam Tuhan, bentuk kecintaan kita kepada tanah air yang kita kasihi, bentuk kecintaan kita kepada bangsa yang kita cintai. Yang pertama Bapak Ibu Salam Tuhan, taat kepada otoritas. Taat kepada otoritas. Otoritas siapa? Otoritas dalam pemerintahan.
Dalam berbangsa dan bernegara kita harus tunduk kepada otoritas yang namanya presiden, wakil presiden dan jajarannya. Di tingkat provinsi kita harus tunduk dan taat kepada siapa? Kepada gubernur. Dan kota kepada Bapak Wali Kota. Suka ataupun tidak suka. Berbeda pada saat masa kampanye. Itu kan pada saat masa kampanye apa? Masa-masa dia sedang menawarkan diri. Tetapi pada saat sudah ditetapkan dan dialah pemimpin kita yang memang sudah Allah tunjuk untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Makanya itu Bapak Saudara Tuhan, kecintaan kita, bentuk kecintaan kita kepada bangsa ini, kepada tanah air yang kita kasih ini, yang pertama kita harus tunduk taat kepada otoritas pemerintah. Dalam berbangsa kita tunduk kepada pemerintah semua. Dalam bergereja kita harus tunduk kepada siapa? Kepada gembala. Yang pertama kepada Tuhan sudah pasti mutlak. Dan yang kedua kepada siapa? Gembala. Bapak Ibu Saudara Tuhan berbicara otoritas, terus terang saya sampai detik ini terus tunduk kepada otoritas. 26 tahun saya berada di bawah otoritas, di bawah gembala yang namanya Bapak Pendeta Dr. Sulit Noemo. Dari sekolah Alkitab saya langsung ditempatkan di situ, dan sampai akhirnya atas izin Tuhan, atas pengasihan Tuhan, saya diberi kesempatan untuk mengembalakan jemaat. Jadi kurang lebih 26 tahun Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya berada di bawah otoritas seorang gembala. Selisih ada nggak? Perseteruan ada nggak? Ada. Karena apa? Karena kita manusia. Karena apa? Karena kita masih punya ego. Karena apa? Karena kita masih punya keinginan. Karena apa? Karena kita punya keinginan ingin juga memajukan gereja. Tetapi biar bagaimanapun suka ataupun tidak suka, namanya kita ada di bawah otoritas. Perselisihan itu pasti ada. Tidak enak Bapak Ibu. Tidak enak. Makanya dalam Alkitab berbicara tentang buah roh itu, bagian akhir itu yang paling penting. Apa itu? Penguasaan diri. Kita kalau punya kasih, tapi kalau tidak ada penguasaan diri, kebablasan kasih. Kita punya kesabaran, tapi kesabaran kita kalau tidak ada penguasaan diri pun juga akan kebablasan. Kenapa segala sesuatu yang akhirnya ada penguasaan diri? Ternyata dalam hidup harus kita memiliki yang namanya penguasaan diri. Begitupun kita pada saat tunduk kepada yang namanya di bawah otoritas. Dalam bernegara, tadi saya bilang kita harus tunduk kepada yang namanya pemimpin kita. Baik maupun dalam yang sekecil sekalipun tingkat RT dan RW. Dalam bergereja pun juga sama, kepada gembala. Dalam keluarga juga sama. Tunduk kepada pemimpin kita. Siapa itu? Suami. Saya pernah bicarakan ini. Banyak jemaat yang notabene, jemaat yang saya gembalakan Bapak Ibu mayoritas ibu-ibu. Maaf saja. Tunduklah engkau kepada suamimu. Gimana saya mau tunduk Pak Pendeta? Jangan ada jalan-jalan. Saya aja ke gereja dia nggak mau. Banyak alasan datang. Bapak Ibu Saudara Tuhan, arti kata tunduk kepada suami, yang tentu suami itu dia harus mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Kalau urusan kita bergereja cari wajah Tuhan, itu pribadi kita masing-masing. Tapi dalam dunia ini dia pemimpin, dia pilihan kita, pilihan hidup kita, karena dia yang mendampingi kita sampai kita itu mata. Makanya itu yang pertama Bapak Saudara Tuhan, taat kepada otoritas. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus mengakui jika pemerintah adalah otoritas yang ditetapkan oleh Allah. Kita tidak boleh memberontak atau melawan pemerintah yang sah. Tidak boleh. Apapun alasannya. Apalagi
lagi kan, ini lagi zamannya nih. Kalau Bapak Ibu baca, dengar berita, memang kesannya zolim, memang kesannya kita tertindas. Bapak Ibu di dalam Tuhan, suka ataupun tidak suka, pemberontakan itu sama dengan perlawanan terhadap Allah. Bukan arti kita harus memberi saran, memberi kritikan kepada pemerintah, memang harus. Tapi yang sifatnya memberontak, jangan. Allah tidak menghendaki. Nah ini Bapak Ibu yang jadi pergumulan kita anak-anak Tuhan. Apa itu? Kita bisa nggak membahas? Contoh masalah jauh-jauh di Pulau Jawa itu kan banyak. Yang gereja-gereja itu kan. Secara manusia bisa nggak kita bahas? Indra, ada Indra. Secara manusia bisa. Secara hak kita sama. Di dalam negara ini tidak ada yang sejarah namanya mayoritas minoritas, itu tidak ada. Itu buat-buatan mereka aja. Di mata negara kita sama haknya. Tapi saya puji Tuhan, saya salut sama anak-anak Tuhan. Mereka tidak membahas itu semua. Yang pertama, dia datang kepada Tuhan. Dan saya punya keyakinan segala sesuatu yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Alkitab bilang pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Saya kalau bicara ini jujur sampai detik ini pun juga saya terus bergumul. Terus bergumul. Setiap ada masalah yang seharusnya kita bisa lawan, tetapi Alkitab bilang serahkan kepada Tuhan, pembalasan adalah hak. Makanya itu Bapak Saudara Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita wajib mendoakan para pemimpin kita agar mereka bijaksana, agar mereka adil dalam dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin bangsa ini. Salah satu kecintaan kita terhadap tanah air untuk kepada otoritas pemerintah. Yang kedua Bapak Saudara Tuhan, kecintaan kita kepada tanah air, kecintaan kita kepada bangsa kita Indonesia, taat melaksanakan yang namanya hukum. Taat melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan di negeri ini. Yang walaupun juga kalau kita mau jujur pun juga, kadang hukum-hukum itu pun juga keberpihakan. Kita semua tahu lah, nggak usah kita bahas. Betul Bapak Ibu. Saya pun juga terus bergumul. Kita semua bergumul untuk kita belajar taat melaksanakan. Kalimat kata taat ini Bapak Ibu, aduh luar biasa. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan di sini dalam hidup. Makanya itu Bapak Saudara Tuhan, kita harus patuh pada hukum yang dijalankan di negara ini. Demi apa? Demi ketertiban dan kebaikan kita bersama. Gereja ini baru kemarin dihabiskan. Yang tadinya pospei, apalagi saya dengar cerita dari Pak Kaki. Sampai berdiri gereja ini sangat luar biasa. Jempol dua buat beliau, jujur. Karena sebelum saya membuka pelayanan di Banteng, saya pernah punya mau kerinduan. Itu mau buka di daerah Hatta, komplek Hatta, sama Lamporogu. Nah di situ saya punya teman, dia dosen, namanya pendeta Islam, Lamporogu, orang Jawa. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Terus agak kesana sedikit ada bengkel orang Batak. Dan juga dia rindu. Saya bilang kita buat di sini. Bapak-bapak ngomong ke developer, karena rumahnya nggak ada ngobrol-ngobrol, singkat cerita. Kan biasanya namanya perumahan itu kan ada tanah hibah,
Maksud sosial sih. Ya, singkat cerita, ini mau apa nggak bisa, nggak bisa. Gitu, Pak. Makanya saya puji Tuhan pada Pak Aktif bercerita, mantap, luar biasa. Berarti bagi seluruh Tuhan untuk pelayanan di sini ada orang-orang khusus yang memang Tuhan panggil. Ada beberapa teman saya membuka pelayanan di sini sampai di Hotel Aurora situ. Bapak nggak bisa masuk ke Bapak Ibu, jujur nggak bisa masuk. Dia rencana aja mau buat dari sana, mau dia masuk ke sini, tetap nggak bisa, tetap nggak bisa. Tapi puji Tuhan, JPI Kairos bisa tembus. Memberi kemuliaan bagi Allah. Itu pekerjaan Tuhan Bapak Ibu melalui hambanya Pak. Bisa dengar dalam hal ini jangan buka lagi ya. Oke, daerah kecil ya. Ini jangkauan luas, jangkauannya luas. Nah, tetapi dalam kita membuka itu kita harus taat kepada yang namanya peraturan-peraturan hukum-hukum yang ada. Dalam dunia ini Bapak Ibu Tuhan bukan hanya saja ada hukum positif. Hukum positif itu hukum Tuhan. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui juga ada satu hukum yang namanya hukum adat. Itu dia. Iya toh. tertinggi. Oh iya. Hukum adat itu hukum tertinggi. Hukum tertinggi. Sebelum ada hukum positif, sudah ada hukum adat. Sudah ada. Itu hukum tertinggi dalam dunia ini. Tapi yang lebih tinggi lagi hukum sama, hukum Tuhan, hukumnya Allah. Nah, kita harus taat kepada itu semua. Nah, kalau ada orang-orang yang ingin bermain-main dengan hukum positif, begitu kan? Tapi kalau kita memang betul di hadapan Tuhan, ya besok masih ada satu hukum adat. Itu bisa dipakai. Makanya itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yuk mari kita belajar taat. Taat kepada hukum untuk melaksanakan hukum itu sendiri. Makanya bagi kita harus patuh kepada hukum yang dijalankan negara ini. Kita dipanggil menjadi teladan dalam mentaati hukum, bukan sebaliknya menjadi oknum pelanggar. Kalau sudah kita jalankan semuanya, ketentuannya, kaidahnya berdasarkan hukum yang berlaku. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang memang betul yang Alkitab bilang, kita anak Tuhan ini yang memang selalu tertindas sifatnya, kesannya. Tapi masih ada satu hukum adat. Makanya itu Bapak Ibu yang masih dalam Tuhan, saya agak hormat, salut saya di sini. Karena falsafah kita. Falsafah kita itu apa? Huma beta. Saya sering ngomong dengan teman-teman yang dulu kita, pertahankan itu sampai turun temurun. Karena apa? Karena itu yang menyatukan Bapak Ibu. Itu yang menyatukan kita. Falsafah huma beta itu. Bagi kita anak Tuhan, anak-anak Tuhan, yuk kita belajar mentaati hukum-hukum di negeri ini. Belajar taat aja, walaupun kadang-kadang bisa menyakitkan hati. Memang sakit, memang gak ada enak. Orang Banjar bilang gak ada nyaman, ya memang. Tapi Tuhan sudah tetapkan seperti itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, salah satunya kita cinta kepada tanah air, taat. Yang namanya membayar pajak. Ada di sini yang taat bayar pajak. Mungkin masih belum. Kadang-kadang bayar, kadang-kadang. Tapi mau pajak bawi mana? Ya, pasti.
Kurang karya. Karela. Pajak bau emang ada. Iya. Nah yang ketiga Bapak Ibu sebelum Tuhan taat membayar pajak. Kenapa? Karena pajak inilah juga makanya di kayak jalan ini kan dari pajak. Ya kita jangan lihat yang kasus-kasus itulah. Kalau kita lihat yang kasus-kasus itu susah kita udah nggak bisa kita ikutin sebagai anak Tuhan. Makanya itu Bapak Ibu Tuhan dalam Roma yang Roma 13 ayat 6 dan 7 situ. Kita tidak boleh menghindar dari yang namanya kewajiban kita membayar pajak sebagai warga negara yang taat. Dan juga kita harus memberi sesuai ketentuan yang berlaku dengan landasan apa? Sukacita karena melakukan perintah Allah. Kita terus mendoakan agar negara mengelola pajak dengan baik untuk dipakai dalam menyediakan pelayanan fasilitas publik. Walaupun kadang juga kita bisa mendengar dari pajak ini banyak orang macam-macam. Walaupun memang hal negatif juga kita dengar tentang pajak ini, tapi kita sebagai anak Tuhan, Allah mau bagi kita belajar taat untuk membayar pajak. Dan itu sudah saya, istri belajar untuk itu. Tapi masih ada satu yang belum saya laksanakan. Pajak PBB, Pak. PBB rumah saya, Pak. Itu 2 tahun belum saya bayar. Saya sendiri pun Disita negara. 3 bulan. makanya itu yuk mari kita sama-sama belajar. Amin. Sama-sama belajar. Dasar bahlil. Salah satu kecintaan kita kepada bangsa ini lagi pertama tadi taat kepada otoritas pemerintah. Dan yang kedua taat kepada siapa? Taat kepada melaksanakan hukum. Dan yang ketiga taat kita membayar pajak. Karena apa? Kalau ketiga hal ini kita melaksanakannya menuruti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, saya kira percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami untuk kami mengasihi, mencintai bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kalau Roh Kudus, Hamba sudah berhenti berkata-kata. Selanjutnya Tuhan Engkau berbicara di dalam pribadi kami, hati kami masing-masing Tuhan. Biar setiap kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami menjadi rema dan berbuah dalam hidup ini ya Tuhan. Menghasilkan buah yang lebat dan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Ajar kami Tuhan tetap terus kami mencintai bangsa kami yang kami kasihi Tuhan. Kami juga tadi sudah berdoa bersama bagi bangsa kami yang kami kasihi ya Tuhan. Sekali lagi Bapak kami memanggil nama-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Secara khusus Kalimantan Tengah dan kota Palangkaraya ini ya Tuhan. Gereja-Mu GBI Kairos dari tempat ini ya Tuhan. Ada bagian-Mu, ada rencana-Mu yang besar bagi daerah ini ya Tuhan. Hamba meminta kepada-Mu Tuhan, hamba mematok, memagarinya dari tempat ini dengan radius 5 kilo, 10 kilometer. Engkau menjangkau melawat umat manusia dari tempat ini Tuhan. Sehingga akan ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Jikalau ada orang-orang yang tidak senang dengan gereja-Mu di tempat ini, jikalau ada orang-orang yang merancangkan yang tidak baik, hamba meminta memohon kepada-Mu, Engkau ubah menjadi berkat ya Tuhan. Amin. Juga kami memanggil nama Tuhan, Kau jamah mereka semua ya Allah. Untuk mereka bertobat mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Hamba serahkan gereja-Mu tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kerinduan hamba-Mu gembala di tempat ini Pak Taktik bersama dengan Ibu. Hamba serahkan dalam tangan-Mu kerinduan itu ya Tuhan. Kalau mereka mempunyai kerinduan dalam pembangunan gereja, hamba minta kepada-Mu Tuhan, Engkau mengirimkan berkat bangsa-bangsa. Amin.
gereja yang dirindukan dalam waktu yang tidak lama akan bisa berdiri Amin. dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Berkati jemaatmu di tempat ini, seberapapun yang hadir, seberapapun yang ada, siapapun mereka yang baik yang menyatakan bergabung ataupun yang masih simpatisan, Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Amin. Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati ya Bapa di surga. Begitupun Bapak Gembala bersama dengan Ibu, apapun yang dikerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Puji namamu Allah kami yang baik, dan puji namamu Bapa kami. Inilah doa kami Tuhan, dan permohonan kami yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Tuhan,